لبيك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وخير داء إلى طريق القويم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده فهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bapak Ibu jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah karena diberi nikmat kesempatan, nikmat masih Islam, imannya yang kuat, sehingga pada pagi yang sejuk ini kita bisa bersama-sama berbondong-bondong melaksanakan sholat Idul Adha yang mana tak jarang bisa dilakukan oleh semua orang. Dengan nikmat ini marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Karena dengan rasa syukur ini, insya Allah iman kita akan bertambah dan bertambah. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Muhammad Rasulullah SAW yang berikan kita contoh yang baik, teladan dan lain sebagainya, sehingga kita bisa digolongkan menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba yang muttaqin, yang insya Allah ketika kita menjadi hamba yang bertakwa dan sabar dan ikhlas, di akhirat nanti kita akan dipertemukan dengan keluarga, sanak saudara, tetangga kita dan lain sebagainya karena dengan kesolehan kita. Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Di pagi yang cerah ini kita jangan sampai melupakan nikmat Allah, yaitu berupa nafas yang diberikan kepada kita. Karena tanpa itu semua tidak mungkin orang bisa ke sini. Pasti menujunya ke rumah sakit.
Maka di sini kita pantas untuk bersyukur, karena memang Allah memerintahkan kita bersyukur ketika kita diberi kesempatan untuk di kehidupan berikutnya. Di hari berikutnya kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kita. Kita masih dipertemukan dengan keluarga kita, yang mana banyak orang ketika dia bangun dari tidur sudah tidak menemui atau wafat. Maka di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Maka ketika kamu mengingatku, kata Allah, niscaya aku juga mengingatmu pula. Di sini Allah menegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-152 bahwasanya ketika kita mengingat Allah dengan bersyukur berdzikrullah, maka insya Allah Allah juga mengingat kita. Tidak hanya di waktu yang lapang, bahkan sempit pun kita diperintahkan untuk mengingat Allah, mengingat Sang Pencipta, karena setiap harinya kita diberikan makan yang baik, kehidupan yang layak, pakaian yang baik, dan lain sebagainya, sehingga mengharuskan kita untuk wajib bersyukur, wajib berterima kasih kepada Sang Pencipta. Makanya Allah memberikan isyarat kepada kita, barang siapa yang tidak bersyukur, Masya Allah, sungguhnya hukumannya Allah itu sangat pedih. Tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat nanti juga akan dihukum lagi. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 172, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezekiku yang baik yang aku berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah, sesungguhnya kalau kamu benar-benar menyembahku, maka kamu wajib bersyukur kepadaku. Di sini Allah menegaskan dengan diberikannya kita makanan yang baik, karena seseorang dengan makanan yang baik, insya Allah hidupnya itu juga ikut baik. Namun dengan makanan yang buruk, dengan hasil dari kerja yang buruk, insya Allah kehidupan orang itu akan cemas, akan was-was, jauh dari kebenaran. Makanya ketika kita mencari nafkah, mencari rezeki, diniati ibadah, insya Allah hasilnya baik, halal, dimakan keluarga kita menjadi baik juga. Makanya Allah menurunkan isyarat adanya siang, adanya pagi, adanya malam untuk orang-orang yang memikirkan itu. Maka di sini ada hikmahnya. Pagi untukmu bekerja, malam untukmu istirahat. Ada juga kalau pagi sampai malam untuk bekerja, ada yang pagi sampai malam untuk bermain-main. Makanya di sini Allah menggambarkan sesungguhnya kamu sekalian itu sudah diberi rezeki sama Allah, sudah diberi sesuatu sama Allah itu sesuai masing-masing. Tinggal kamu sendiri yang mencarinya. Ibarat orang sudah disediakan pohon, musimnya pohon mangga sudah disediakan pohon mangga, tinggal orang tersebut mau mencari mangga itu dengan apa? Ada yang bawa sak, ada yang hanya menunggu saja di rumah, ada yang menunggu di bawahnya pohon, ada yang memanjat. Itulah cara Allah memberikan rezeki. Dengan sudah disediakan, tinggal kita mencarinya. Maka ketika kita sungguh-sungguh memanjat terus membawa tempat atau kresek yang besar, insya Allah kita dapatnya banyak. Tapi kalau kita menunggu saja di rumah, ya tunggu kalau kita dikasih orang. Kalau nggak dikasih atau kalau tidak jatuh buah mangga itu, ya sudah. Maka di sini Allah menggambarkan, marilah kita mencari rezeki yang baik, menafkahkan
keluarga kita yang baik, insya Allah keluarga kita akan menjadi baik pula. Makanya dengan itu Allah menegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kata Allah, kamu itu sudah diberi nikmat yang banyak. Dengan nikmat yang banyak ini kadangkala manusia lupa. Manusia masih menyepelekan, saya masih belum punya apa-apa. Padahal Allah memberikan kesempurnaan berupa tubuh yang lengkap, mata yang bisa melihat, tangan yang bisa mengambil sesuatu, kaki yang digunakan untuk berjalan dan lain sebagainya, tapi tidak disyukuri. Bahwasanya kalau itu semuanya dihitung, ada seseorang pasien ketika tangannya putus, ingin disambung lagi habis puluhan juta bahkan ratusan juta. Bayangkan kalau kita saja lengkap terus merasa tidak punya sesuatu yang sempurna. Itu kata Allah, ketika sesama orang ketika diberi sesuatu terus tidak berterima kasih. Bayangkan betapa sedihnya orang yang mengasihi itu. Begitu juga Allah. Dan Allah menegaskan bahwasanya ketika kamu tidak bersyukur pun, sesungguhnya aku masih kaya. Aku ini maha kaya. Maka Allah ketika kita diberi nikmat yang banyak, di ayat selanjutnya, fasholli, dirikanlah sholat, lirabbika wanhar, dan berkurbanlah. Banyak manusia menganggap bahwa ketika mampu maka akan berkorban. Mampu ini bisa dibuat-buat. Kadangkala manusia di era yang modern atau zaman saat ini itu bisa menabung dengan berkorban. Ada juga cerita kemarin waktu di daerah Gresik itu ada seseorang wanita yang berkorban kambing. Semuanya heran sedesa, sedusun semuanya heran. Orang itu kok bisa padahal sudah tua, tidak punya suami, bahkan jualannya hanya kerupuk. Kalau orang yang masih lengkap keluarganya, yang masih punya rumah yang bagus sekali mereka, bahwasanya orang tua ini bercerita bahwasanya saya itu menyisihkan uang saya, laba dari kerupuk saya itu untuk menabung setiap harinya. Selama 1 tahun akhirnya bisa mendapatkan kambing. Maka di sini tidak ada kata yang tidak mampu. Maka seseorang yang sudah berniat ikhlas karena Allah, kata Allah, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ketika engkau beribadah, ketika engkau sholat, hidupmu dan matimu semuanya harus engkau pertaruhkan hanya kepada Allah, tidak untuk yang lain, tidak untuk dipuji yang lain, tapi hanya kepada Allah. Maka dengan itu insya Allah yang sedikit kata orang tidak mampu itu akan mampu dengan sendirinya, dengan niat kita. Maka di sini Nabi menegaskan dalam hadisnya, ketika manusia itu mampu, terus orang ini tidak mengeluarkan untuk berkorban, maka kata Rasulullah, janganlah kamu mendekati masjid itu, janganlah kamu mendekat-dekat dengan masjid itu, masjid semua ini, janganlah kamu mendekat karena kamu mampu tapi tidak berkorban. Makanya dengan rasa syukur ini di hari yang mulia, hari raya besar, hari raya kurban, marilah rasa syukur ini kita syukuri. 1 tahun sudah diberi kehidupan sama Allah, kita wujudkan dengan berkorban itu. Mungkin tahun ini belum bisa, insya Allah tahun depan bismillah saya berniat, insya Allah Allah mengabulkan. Karena apa? Allah itu mengabulkan sesuai keinginan hambanya kalau ikhlas. Tapi kalau dalam hatinya tidak ada rasa ikhlas dan lain sebagainya, sehingga doa itu ditunda atau dikabulkan
seketika orang itu sudah menjadi ikhlas. Makanya ketika kita berkurban, maka akan muncullah beberapa sifat. Yang pertama yaitu sifat pikir ini akan hilang, sifat madrid ini akan hilang. Karena apa? Dengan menyisakan hartanya untuk dibagi-bagikan ke semua warga atau masyarakat, itu cinta manusia kepada harta sedikit akan tergeser menjadi nomor 2. Uang yang misalkan kalau kambing sampai 3 juta atau lebih, itu bisa tersisihkan. Cinta kepada dunia bisa tersisihkan. Makanya di sini orang kalau berkorban itu sifat pikirnya akan sedikit tersisihkan. Terus sifat orangnya menjadi sosialnya tinggi, atau dia itu berbaginya tinggi. Bagaimana tidak bahwasanya satu kambing atau urunan satu sapi untuk 7 orang, orang ini akan memiliki sifat berbagi yang lebih baik daripada sebelumnya. Setiap tahunnya mengeluarkan korban, insya Allah menjadi orang yang baik, yang dermawan. Makanya di sini kita diperintahkan untuk berkorban, dan dengan adanya korban tersebut juga adanya senyuman. Tidak ada rasa, istilahnya itu tetangga yang ini dan tetangga yang ini itu berbeda, tapi sama. Oh, yang orang seperti ini dikasih korban seperti ini. Akhirnya masyarakat atau sedesa itu menjadi satu hari sampai hari takdir itu makan daging kurban, jadi setara, jadi sama. Makanya di sini timbul senyuman, permusuhan insya Allah tidak ada. Karena barangkali biasanya orang yang tidak punya itu iri, orang kaya itu setiap hari makannya daging, serba daging pokoknya. Tapi saya tidak bisa. Timbul rasa iri, maka dengan adanya Idul Kurban ini, rasa itu sedikit tersingkirkan. Adanya rasa senyuman, maka di sini yang berkurban pun ikut merasakan yang lebih baik, yang lebih indah dari kehidupan yang sebelumnya. Makanya di sini Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmana hikmatan an yashkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Ketika itu diberikan kepada Luqman sebuah hikmah, yang mana Luqman ini memberikan nasihat kepada anaknya. Bersyukurlah wahai anakku kepada Allah. Maka sesungguhnya ketika kamu bersyukur itu bersyukurmu untuk dirimu sendiri, untuk badanmu sendiri, tidak untuk orang lain. Dan sesungguhnya kalau kamu kufur tidak bersyukur, lihat saja azabnya Allah itu sangat pedih. Sekali lagi tidak hanya di dunia, tapi di akhirat juga dilanjutkan azabnya itu. Makanya di sini Luqman memberikan nasihat kepada anaknya bahwasanya kalau kita bersyukur itu untuk diri kita sendiri, tidak untuk orang lain, tidak untuk keluarga, tapi hanya untuk diri kita sendiri. Makanya di sini Luqman menuturkan kepada anaknya supaya bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Setelah dikasih nafas, diberi nikmat makan, bisa minum, bisa berjalan, bisa melihat dan lengkap sebagainya, di sini diwajibkan bersyukur. Sekali lagi kalau misalkan orang itu mengucapkan terima kasih, meskipun yang memberi hanya satu bungkus nasi saja, orang yang memberi itu senangnya luar biasa. Dan bayangkan ketika orang itu terus dikasih, lu kok cuman ini, betapa sakitnya orang yang mengasih itu atau yang beri itu. Maka kesimpulannya pada khutbah kali ini, yang pertama, kurbanlah. Dengan kurban itu rasa syukur kita itu akan timbul, akan nampak. Kalau tidak bisa tahun ini, insya Allah tahun depan.
Allah itu masih memberikan kesempatan kepada hambanya yang bersyukur, hambanya yang sabar. Yang selanjutnya kita harus mendengar. Ketika kita bersyukur, ketika kita mensyukuri nikmat, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, tersenyum, alhamdulillah, saya masih diberi kehidupan, saya masih diberikan lancar, bernafas, diberikan makan yang baik. Insya Allah Allah akan menambah, Allah akan menambah kelapangan dalam diri kita dan menambahkan keimanan dalam diri kita. Marilah kita tutup dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la rayba fihi innallaha la yuhibbul mu'minin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tu'ammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanah Allahumma tahiyyatuhum fiha salamun wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك 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 اللهم لبيك لبيك لا شريك